Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangatnya terasa nih. Padahal udah masuk jam 7 malam ya. Alhamdulillah. Sekolah Med semua, kita kembali lagi, ketemu lagi di pelajaran IPS ya, untuk materi geografi nih sama Kak Deni. Nah, kebetulan kita sebenarnya udah pernah ketemu ya, buat teman-teman yang masih ingat kalau kakak waktu itu ngajar di Pekan 0. Masih pada ingat nggak? Kakak ngajar di Pekan 0. Ada ingat? Atau ada yang lupa malah? Masih ingat? Kakak ngejelasin waktu di Pekan 0 itu tentang sosiologi. Gitu. Oke, kalau masih ada yang belum ingat, nih kakak pengen tanya dulu. Share screen kakak udah kelihatan belum di layar kalian? Udah. Oke, Udah, Pak Kak. Fri. Masih ingat ya, Pak Fri? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum masuk ke pelajarannya, kakak pengen memperkenalkan diri dulu ya secara singkat. Nah, nama kakak itu Deni Hardewan Putra, tapi biasanya dipanggilnya Deni aja gitu, Kak Deni, biar lebih akrab gitu ya sama sekolah Med semua. Dan kakak di sini tinggalnya di Bogor ya, di Cilengsi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sama tinggalnya di wilayah Bogor, atau teman-teman asalnya dari mana nih rumahnya? Bisa tulisin di kolom chat biar kakak tahu. Ada yang dari Bandung mungkin, Jakarta, Bekasi, atau dan sekitarnya, ada nggak? Kalian rumahnya pada di mana nih? Ayo, Di Bogor, tulisin Kak. Oke, di Bogor berarti sama ya. Bogornya kota apa kabupaten? Ada yang Condet nih, perbatasan Jakarta Selatan, Rezan. Umaira di Bogor juga. Jakarta Utara, wah. Ada Jakarta Timur, Ciracas. Jakarta ya rata-rata Jakarta ya. Bogor juga ada. Depok ada nggak? Mana Bekasi? Enggak ya, Bekasi ya. Oke, Bekasi. Bogor dan lain sebagainya. Ya, teman-teman selamat datang untuk di live class pelajaran IPS hari ini. Dan kakak tadi udah tahu ya teman-teman asal rumahnya dari mana, kemudian juga udah kenal nama teman-teman dari partisipan. Nah, di sini kakak pengen ngecek dulu nih untuk semangatnya, kalian bisa kasih reaction di chat Zoom dong. Nah, kakak pengen tahu nih kalian reactionnya apakah senang, lagi ngantuk, atau lagi happy banget, dan lain sebagainya. Boleh? Oke, Azah Risto, makasih nih. Wah, lagi semangat banget Azah Risto. Lagi B aja, Razan. Ya, B aja. Oke, yang lain? Saya ngantuk, Kak. Ya, kita bikin hari ini, sesi ini jadi nggak ngantuk ya, mudah-mudahan. Happy, Kak. Lagi biasa sih, Kak. Ya, mudah-mudahan kita bisa happy di sini dan kita belajarnya cukup santai aja ya, jangan terlalu tegang-tegang gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin pelajarannya dengan baik. Nah, untuk materi ini tadi udah sempat disinggung ya oleh kakak host. Sekarang kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kenapa kita harus mempelajari kondisi geografis Indonesia? Ya jelas, pertama karena kita tinggal di Indonesia gitu. Kedua, kita pengen tahu perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan alam, atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kayak gitu. Itulah kenapa kita mempelajari kondisi geografis di Indonesia. Nah, di sini ada peta Indonesia ya, buat teman-teman yang mungkin sedikit mengingatkan juga. Gitu. Oke, makasih nih. Untuk reaction-nya masih banyak yang berdatangan. Ada Nahli, ada Andita, dan Fahri. Ya, sebelum masuk ke materi, karena materi ini pasti teman-teman udah pernah belajar di sekolah. Nah, di sini kita masuk ke sesi pemanasan aja dulu. Nah, pemanasan ini kita bisa jawab bareng-bareng buat teman-teman yang udah tahu dan yang belum tahu, jadi bisa terbantu juga ya. Oke, di sini nomor 1, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Adapun benua yang dimaksud adalah BK, benua Asia dan benua Australia. Yang BK. Iya. BK, Betul. Benua Asia dan benua Australia. Berarti udah pada jago ya di sini. Alhamdulillah banget nih kakak jadi terbantu dengan kejagoan kalian semua. Oke, jadi karena nggak mungkin ya kalau benua Amerika kan terlalu jauh, dia ada di sisi barat, jauh banget.
Kemudian benua Eropa juga tidak mungkin karena dia terhalang oleh benua Asia. Kemudian benua Antartika atau Antartik ya lebih jauh lagi mah, agak susah gitu ya. Karena sama Amerika aja jauh, masa benua Antartika kurang jauh. Lanjut untuk nomor 2. Oke, nomor 2 nih. Batas wilayah negara Indonesia di sebelah barat, yaitu, nah kira-kira Malaysia kah, Samudra Hindia, Papua Nugini, atau Samudra Pasifik? Ayo. Kak, Malaysia. Malaysia, Nugini, Pak. apa? Yang mana nih? Papua Nugini, Kak. Papua Nugini, oke. Yang lain bisa tulisin di kolom chat juga nih. Banyak yang jawab. Samudra Hindia, Kak. Oke, Samudra Hindia, boleh. Ya, coba kita buktikan ya, apakah benar bahwa batas sebelah barat itu Papua Nugini, Samudra Hindia, atau Malaysia? Ya, jawabannya adalah itu Malaysia. Ya, jawabannya Malaysia nih, teman-teman. Karena Malaysia ada di bagian barat di wilayah negara Indonesia. Kalau Samudra Hindia memang lebih banyak dia dikategorikan batas sebelah selatan dari negara Indonesia. Gitu ya teman-teman. Kalau Papua Nugini sebelah timur dan Samudra Pasifik juga sebelah timur. Gitu. Oke, bagus banget yang udah tahu. Lanjut, masih ada satu lagi untuk sesi pemanasannya. Nah, di sini berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri iklim tropis di Indonesia, yaitu yang A, K, B, C, atau D. Oke, di sini udah ada yang jawab nih ya. A. Yang D, Kak. Yang D. D. Oke, yang D apakah benar? Coba kita lihat ya. Kelembapan udara rata-rata tahunan rendah. Di sini masih terus ya, masih terus menjawab nih teman-teman. Karena biasanya kalau misalnya rendah, otomatis dia bukan tropis dong. Kalau tropis itu kelembapan udara rata-rata tinggi, maka yang bukan adalah yang D. Oke, udah pada jago nih. Untuk masalah iklim tadi, masalah batas-batas wilayah udah bisa. Kemudian juga masalah posisi geografis sudah bisa. Wah, berarti kalian menangkap semua pelajaran yang diajari di sekolah. Oke, bagus banget. Dan tingkatkan lagi ya, mudah-mudahan supaya lebih bagus lagi pemahaman. Yap, kita masuk ke materinya nih, teman-teman. Mohon disimak, karena nanti akan ada sesi-sesi battle geografi. Gitu. Yap, di sini kakak akan jelaskan untuk peta konsepnya ya. Jadi peta konsep ini ada 4 nih, teman-teman. Ada 4 yang harus kita pelajari. Pertama, yaitu letak Indonesia. Berkaitan dengan luas dan batas wilayah pastinya ya. Kemudian ada kondisi iklim. Jadi iklim-iklim di Indonesia seperti apa? Nanti kita pelajari. Dan ada kondisi relief. Relief itu kayak sebuah dataran gitu ya. Bisa nanti tanah dan lain sebagainya. Dan keragaman flora dan fauna. Jadi flora itu berkaitan dengan tumbuhan, fauna itu berkaitan dengan hewan. Gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman jadi nggak sabar untuk nungguin materinya. Kakak akan next. Ya, di sini kita ngomongin letak Indonesia. Nah, namanya letak Indonesia, pasti itu akan banyak yang jadi ukurannya, teman-teman. Jadi nggak cuma satu doang. Pertama, ya itu letak astronomis. Nah, letak astronomis itu artinya apa? Bahwa letak suatu wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Nah, di sini yang pengen kakak tanyakan nih. Kira-kira kalau garis lintang itu yang seperti apa ya? Dan garis bujur yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Garis lintang tuh kayak gimana? Apa? Ahli. Selatan. Terus bujur? Kalau bujur tuh yang dari barat ke timur. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab nih tadi. Yang lain di kolom chat boleh untuk jawab. Oke, jadi kakak langsung kakak langsung simpulkan ya bahwa ketika kita ngomongin lintang utara pasti dia akan ada di atas, gitu. Posisinya di sebelah utara. Tapi ketika kita ngomongin selatan pasti dia adanya di bawah. Dan lintang itu biasanya dia mendatar. Gitu. Kemudian bujur dia vertikal, ya teman-teman. Nanti posisi-posisi di sebuah negara itu akan kelihatan karena adanya bujur dan lintang sebagai sebuah ukuran gitu. Jadi teman-teman kalau nanti baca peta itu harus dilihat posisi sebuah daratan, benua kah,
negara kah? Itu pasti ada lintang utaranya, lintang selatannya, bujur timurnya atau bujur baratnya kah? Kemudian ada letak geografis. Jadi kalau geografis ini lebih ke posisi dari sebuah daratan itu atau benua itu gitu. Dan dia dihimpit atau berdekatan dengan negara atau benua apa gitu. Nah, di sini bahwa Indonesia berdekatan dengan benua Asia ya. Salah satunya tadi Malaysia di sebelah barat nih, ada di sini nih teman-teman. Kemudian Samudra Hindia tadi di sebelah selatan. Kemudian Samudra Pasifik di sebelah timur. Gitu ya. Dan yang lain-lain seperti Laut Cina Selatan dan lain sebagainya itu nanti di sebelah utara. Nah, di sebelah selatan sebenarnya nggak hanya Samudra Hindia aja kok, tapi ada Australia juga. Kemudian ada Laut Arafuru. Jadi ada 3 tuh ukuran teman-teman. Gitu. Dan ini pengertian dari letak geografis. Jadi wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kita ya, salah satunya adalah benua Asia, Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu aja yang perlu teman-teman harus ingat dalam dalam pelajaran-pelajaran ke depannya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini udah ada letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Kita bahas letak geologisnya. Apa sih letak geologis? Bahwa letak geologis adalah letak suatu wilayah nih berdasarkan kedudukannya dengan lempeng bumi. Kakak pengen nanya nih, lempeng itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lempeng itu apa? Kalau ada yang tahu nih hebat nih, karena pelajarannya itu berkaitan nanti dengan kelas-kelas di atas, gitu. Kelas 8, kelas 9. Yang tahu nggak? Boleh nih tulisin di kolom chat. Yang kalian pernah denger aja, nggak harus bener, nggak apa-apa kok. Gitu. Ayo, ada yang tahu nggak lempeng apa? Susunan batu-batuan. Oke, susunan batu-batuan, makasih. Nah, jadi bahwa lempeng itu ya benar ya, dia ada di bawah daratan gitu, bahkan di lautan gitu, dia bergerak. Itu ketika satu lempeng dengan lempeng lainnya itu akan bergerak membentuk aktivitas yang namanya tektonisme, teman-teman. Nah, maka kalau misalnya kita lihat dalam gejala alam dalam kehidupan sehari-hari, suka ada yang namanya gempa bumi, terus juga adanya tsunami. Nah, itu bagian dari adanya pertemuan di antara lempeng-lempeng tadi, gitu ya. Dan lempeng itu dibagi 3 kalau di Indonesia, itu lempeng Indo-Australia, ini di paling bawah nih, walaupun tidak masuk sebenarnya. Kemudian ada lempeng Eurasia yang paling dominan ya teman-teman nih, dari Sumatera hingga ke wilayah Sulawesi nih. Kemudian ada lempeng Pasifik. Jadi ada 3 lempeng ini nih yang perlu teman-teman ingat. Dan lempeng Eurasia itu artinya apa, Kak? Eurasia berarti artinya Eropa, Eurnya Eropa, Euro, dan Asia. Jadi Eropa dan Asia. Nah, ini lempengnya sangat panjang memang teman-teman ya. Dia memanjang dari benua Asia hingga benua Eropa. Gitu kira-kira. Kemudian ada letak geomorfologis. Jadi geomorfologisnya adalah letak yang berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat di permukaan bumi. Berarti ukuran tinggi rendahnya gimana, Kak? Ukuran tinggi rendahnya itu berkaitan dengan gunung atau jalur pegunungan, teman-teman. Jadi karena di Indonesia itu dilalui oleh yang namanya sirkum Mediterania. Nah, sirkum ini menandakan jalur pegunungan api yang aktif gitu. Jadi jalur gunung api nih yang bakal bisa meletus gitu di beberapa daerah di Indonesia yang bisa dilihat nih di sini ya teman-teman. Gitu. Mungkin yang sering kita belakangan meletus tuh misalnya ada kemarin Gunung Sinabung, kemudian tahun 2000-an tuh ada Gunung Merapi, kemudian tahun-tahun sebelumnya, abad-abad sebelumnya 1800-an ada Gunung Krakatau gitu. Nah, karena memang kita berada di dalam sirkum Mediterania. Itu untuk letak-letak Indonesia ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot materinya, boleh silahkan. Kakak kasih kesempatan dulu buat screenshot. Ada yang mau screenshot? Kakak hitung ya sebelum kakak ganti slide. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak ganti slide sekarang. Yap, sekarang ngomongin tentang luas wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu cukup luas ya teman-teman. Dia ada di angka 8,3 juta kilometer persegi. Yang hitungnya kilometernya ya. Di kilometer kan satuan paling besar nih dalam yang namanya jarak ya.
Nah, kalau 8,3 juta berarti luas banget, itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini sangat luas banget gitu. Dan kemudian yang namanya pulau di Indonesia itu diidentifikasi sejumlah 17.500 pulau. Ini baik pulau yang besar atau pulau yang kecil nih teman-teman, yang mungkin kita juga nggak terlalu kelihatan gitu dalam peta. Tapi itu ternyata ada sebuah daratan dan kehidupan di sana. Kemudian sebanyak 16.056 pulau telah dibakukan atau telah diakui dan disubmisi ke PBB. Jadi sudah dilaporkan kepada PBB gitu teman-teman. Oke, Kakak Ho sudah ngasih link absen. Ya teman-teman coba isi absennya dulu ya biar nggak lupa nanti. Nah kalau isi absen kakak jadi tahu nih siapa yang ikut live class di IPS ini. Terus kalian bisa kasih komentar juga buat kakak dan pembelajaran hari ini. Gitu ya. Ya, karena kita udah ngomongin luas, maka kita sekarang masuk ke battle geografi. Ya, battle geografi sama seperti pemanasan. Di sini adalah bagaimana kita coba mempraktekkan soal-soal atau latihan-latihan soal berkaitan dengan materi yang tadi diajarkan. Di sini, letak Indonesia pada pertemuan 3 lempeng besar atau mayor merupakan letak Indonesia secara, ayo, tadi apa? Geologis. Geologis, oke, benar ya. Di sini banyak yang berarti tadi nyimak ya. Oke, makasih. Yang lain ada nggak yang selain geologis? Atau geologis semua nih, sepakat? Sepakat ya, geologis semua? Ya, geologis. Ya. Betul. Ya. Kalau geomorfologis tadi dia tinggi atau rendahnya suatu dataran ya teman-teman. Jadi bisa ukurannya pegunungan dan sebagainya. Astronomis itu letak pada peta, geografis letak pada wilayah-wilayah sekitar. Gitu. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah barat itu, ini tadi udah Malaysia. Tadi udah dibahas ya. Ya Malaysia. Oke, makasih semuanya. Ini udah dibahas Malaysia. Ya, berarti teman-teman masih pada ingat nih tentang soal pemanasan yang tadi. Gitu. Kita lanjut, karena battle geografinya sudah selesai dan rata-rata pada menjawab betul. Kita lanjut ke kondisi iklim di Indonesia. Iklim itu pasti berkaitan dengan suhu, teman-teman. Ya kadang-kadang kan kita merasa, wah lingkungan kita tuh udaranya sejuk. Ada udaranya panas banget. Ada udaranya juga yang memang kadang-kadang tuh selain sejuk dan panas ya sedang-sedang aja gitu, B aja. Nah ini berkaitan dengan iklim ya teman-teman. Nah kondisi iklim di Indonesia ini secara umum ya, itu rata-rata tahunannya sekitar 26 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi kita masih di iklim tropis. Iklim tropis itu artinya iklim yang lembabnya tuh tinggi tadi, sehingga kita masih di angka yang normal gitu ya. Dan ketika iklimnya segini, maka curah hujan rata tahunannya itu tinggi, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau di Indonesia, karena memang kita di dalam beberapa bulan itu pasti akan hujan, gitu ya. Dan kemarau itu nggak akan terlalu panjang. Dan matahari selalu bersinar sepanjang tahun, ya. Jadi kita nggak akan menghadapi fenomena-fenomena alam yang ketika matahari itu tidak menyinari wilayah kita di Indonesia. Gitu. Dan kelembapan udara dari tinggi terdapat hembusan angin muson. Nah, ini yang akan kita bahas secara lebih spesifik ya. Dan kalau teman-teman pahami dari gambarnya di sini kan ada garis ekuator atau artinya khatulistiwa dari 0 derajat. Kemudian ada Tropic of Cancer gitu. Jadi di wilayah tropik ya salah satunya adalah Indonesia. Gitu. Meskipun peta yang ada di sini ya bukan peta yang berkaitan dengan Indonesia gitu ya teman-teman. Itu untuk kondisi iklim di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang open mic, Mas Sayu? Tidak ada. Atau Nahli? Nggak ada? Oke. Nggak ada, Nggak Kak. ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, jadi kita masuk kondisi iklim sudah. Nah, sekarang kita masuk di materi musim. Musim kan banyak ya. Tadi musim hujan, musim panas, terus kemarau, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, angin muson barat. Jadi ada di bulan Oktober dan April gitu ya. Jadi Oktober dan April ini ketika angin ini berhembus dari Samudra Pasifik nih teman-teman.
yang membawa banyak uap air sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan gitu. Itu ya. Jadi Indonesia mengalami musim hujan. Nah, kalau misalnya ada angin muson barat, otomatis kan ada beberapa plus minusnya nih. Bisa sebutkan plus minusnya apa aja? Ada yang tahu? Boleh sebutkan di kolom chat plus minusnya. Kenapa angin muson itu bakal menyebabkan apa? Ya udah pasti kalau musim hujan nih, kakak kasih clue ya. Nelayan tuh tidak bisa melaut karena cuacanya buruk gitu. Kemudian ya petani juga banyak gagal panen dan lain sebagainya gitu. Tapi ya positifnya banjir Kak, makasih nih kita bagus banget. Banjir. Jadi positifnya ya kita udaranya sejuk aja gitu, polusi udaranya berkurang dan lain sebagainya. Tapi ya negatifnya banjir salah satunya. Ketika musim hujan itu tidak ditanggulangi dengan baik misalnya oleh banyak pihak gitu ya. Kemudian ada angin muson timur. Ya, angin muson timur itu kebalikannya. Itu dari bulan April sampai Oktober gitu ya. Jadi angin muson timur ini angin berhembus melewati benua Australia. Jadi kebalikan ya teman-teman, ke sini dia arahnya ya. Gitu. Sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau gitu. Nah, kalau kemarau ini kan udaranya panas banget ya, terasa suhunya itu jadi lebih tinggi gitu. Tapi ya positifnya nelayan bisa melaut, kemudian petani bisa panen dan lain sebagainya. Gitu. Pakaian mudah kering, makasih nih Faiza, dan nelayan udah melaut gitu. Jadi kalau timur dari kemarau ya, kemudian kalau misalnya muson barat tadi musim hujan. Nah ini harus diingat nih teman-teman, karena biasanya di beberapa soal tuh sering ditanyain angin muson barat, angin muson timur. Gitu. Kalau teman-teman udah ingat dua-duanya itu udah bagus banget ya. Gitu. Lanjut untuk masuk ke slide selanjutnya. Oke, battle lagi. Battle geografi, karena kita sudah melewati pembahasan mengenai iklim. Indonesia memiliki musim disebabkan karena apa? Dikelilingi lautan, terletak di daerah tropis, dilalui angin muson, memiliki curah hujan yang tinggi. Siapa Denny? Angin muson. Oke, ya makasih ada yang C ya jawabannya. Ada yang B, oke. Di sini ada yang B, ada yang C, dan lain sebagainya. Oke, makasih nih. Udah rame banget di kolom chat nih. Banyak yang jawab ya. Ya, jadi jawabannya kalau kita bisa simpulkan, karena tadi kita memiliki musim, soalnya dilalui oleh angin muson barat ataupun angin muson timur gitu. Kalau tadi yang B terletak di daerah tropis, itu iklim ya teman-teman. Ya, iklim kita memang tropis gitu. Terus kalau yang D memiliki curah hujan tinggi, yaitu juga berkaitan dengan iklim. Ini tulisan kakak agak miring sana, miring ke sini ya gitu. Ya pokoknya tentang iklim untuk yang B dan yang D. Kalau dikelilingi lautan tadi kan itu letak geografis ya teman-teman. Gitu. Kemudian angin pada gambar di atas disebut angin apa? Ayo. Muson barat, Kak. Muson barat. Angin muson barat, Kak. Oke, muson barat. Oke, makasih. Muson barat. Ya, jadi angin muson barat itu tadi berhembus dari benua Asia menuju ke benua Australia sehingga membawa uap air dan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Ya, pinter-pinter nih jawabannya ya. Ya, jadi seperti itu untuk iklim, kakak rasa clear. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk masalah iklim di Indonesia? Yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Oke, makasih. Kita lanjut. Ya, di sini kita bahas masalah relief nih, teman-teman. Atau dataran. Ya, dataran tuh bisa jadi tanah yang kita pijak. Tanah yang kita tempati. Ya, bisa jadi rumah kita atau mungkin jalan yang kita lalui, itu kan ngomongin masalah dataran ya teman-teman ya. Nah, dataran di Indonesia itu dibagi jadi dua klasifikasinya. Nanti ada beberapa klasifikasi lain tapi umumnya dua. Yaitu dataran rendah ketika dia ada di permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, dataran rendah biasanya disebut juga dataran yang subur gitu teman-teman, karena memang banyak bisa ditanami tanaman-tanaman pertanian gitu. Dan dataran rendah
sebagaimana gambar di sini nih, yang ada di sebelah kiri PowerPoint, itu memperlihatkan sawah nih teman-teman. Jadi kalau di dalam dataran rendah, khususnya banyak terjadi di Pulau Jawa, itu kebanyakan pasti sawah mulu. Karena memang ya kegiatan perekonomiannya itu berkaitan dengan masalah pertanian gitu, untuk ada di dataran rendah. Sedangkan di dataran tinggi nih teman-teman. Nah, kalau dataran tinggi itu tuh ya ibaratnya dari permukaan bumi lebih dari 200 meter gitu di atas permukaan laut. Jadi dia memang tinggi banget seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, itu masuk dataran-dataran tinggi gitu teman-teman. Dan dalam peta ini harus diingat ya, kalau peta ngomongin dataran rendah itu pasti dia warnanya hijau. Tapi kalau dia ngomongin dataran tinggi atau mencatat dataran tinggi, itu pasti ya warnanya adalah coklat atau oranye gitu ya. Jadi antara itu coklat atau oranye. Yap, dataran sudah. Kemudian kita masuk ke keadaan relief lainnya yang jadi ukuran, itu gunung. Ya, siapa di sini yang pernah naik gunung atau hiking? Ada nggak? Saya. Atau jalan-jalan ke gunung? Kemana? Gunung apa nih? Saya Nggak pernah jalan-jalan Gunung ya liar, Allah. Kak. Gunung Gede Gunung. Gunung Dempo, Kak. Oke, di sini ada teman kita nih, Kanza. Kenapa Kanza? Raise hand, ada yang mau ditanyain? Ada Kanza? Pencet kayaknya, Kak. Oh, kepencet ya, nggak apa-apa. Ya jadi gunung banyak yang mungkin kita kalau pulang kampung atau kita pergi liburan sebelum pandemi gitu sama keluarga, kita ngelihat di sekeliling jalan gitu, jalan tol tuh ada gunung gitu ya. Ya gunung itu bagian permukaan bumi teman-teman yang berbentuk kerucut. Nah jadi kalau kalian belajar matematika nih, belajar segitiga itu berhubungan juga gitu. Ketika nanti kalian akan jadi ahli-ahli geologis gitu, ngitung-ngitung masalah gunung itu bisa kepake banget ilmunya gitu. Dan di sini sudut kemiringan lerengnya 20% nih teman-teman, makanya curam ya. Jadi hati-hati banget kalau naik gunung. Kemudian memiliki ketinggian lebih dari 200 meter, jadi jangan main-main ya kalau di gunung tuh. Kalau jatuh ya wah pasti udah susah gitu buat ditemuin ya karena tinggi banget 200 meter gitu. Nah, gunung-gunung di Indonesia itu banyak, ada Gunung Rinjani, kemudian ada Gunung Jayawijaya yang paling terkenal nih di dunia, Gunung Jayawijaya gitu di Papua. Kemudian ada Gunung Bromo dan lain sebagainya. Banyak deh pokoknya di Indonesia. Kemudian pegunungan. Jadi pegunungan tuh adalah bagian dari yang namanya gugusan gunung-gunung gitu. Jadi jumlah gunung-gunung yang banyak itu jadi sebuah jalur. Nah, itu disebut sebagai pegunungan. Nah, pegunungan di Indonesia juga ada gitu, memanjang dia. Tadi bisa kita katakan sebagai sirkum Mediterania. Gitu ya. Jadi dia sama lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi itu untuk pegunungan. Nah, di sini tinggal itu Ngarai. Ngarai ini adalah lembah yang dalam dan sempit dengan kemiringan lereng yang curam. Ya, contohnya ada Ngarai Sinauk di Sumatera Barat atau Ngarai di Gunung Bromo. Ada yang pernah ke Gunung Bromo? Itu destinasinya kan favorit ya. Kita bisa ngelihat sunrise gitu, matahari terbit dari Gunung Bromo tuh. Kalau kalian pernah ke sana pasti keren banget. Tapi ya dingin gitu cuaca. Nah, di sana juga ada Ngarai, teman-teman. Jadi Ngarai itu kayak bentuknya cekungan gitu, cekungan ke bawah. Nah, kalau bisa kita lihat ke bawahnya itu bisa ada jurang dan sebagainya. Itu, teman. Nah, ini adalah relief yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa amati di lingkungan sehari-hari ketika pergi berlibur dan lain sebagainya. Gitu. Pantai juga bisa, Kak. Ya, bisa pantai dataran rendah ya biasanya pantai. Gitu. Ya, di sini ada keadaan tanah nih teman-teman. Jadi tanah tuh dibagi 3 secara umum. Walaupun sebenarnya banyak sih nanti di kelas-kelas selanjutnya gitu, kelas 8, kelas 9, nanti teman-teman bisa banyak belajar, tapi di kelas 7 ini ada 3 yang perlu diketahui. Itu tanah vulkanik, ya tanah yang terbentuk dari aktivitas gunung api. Jadi kalau misalnya gunung meletus gitu, buar, nah dia kan mengeluarkan yang namanya larva gitu kan. Dia mengeluarkan yang namanya material-material batu gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya wedus gitu ya. Dia kayak gumpalan asap tapi dia itu isinya batu-batu gitu. Nah,
Nah, itu kalau misalnya masuk ke sebuah tanah, nah itu disebut juga tanah vulkanik. Dan tanah vulkanik ini kalau mau tahu tanah yang paling subur, teman-teman. Jadi tanah subur yang bisa ditanami oleh berbagai jenis. Gitu. Ini ada tanah non vulkanik, jadi tanah yang tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik, yang mungkin dari pelapukan batuan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tanah non vulkanik. Kemudian ada tanah organik, ya, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang memang sudah busuk ya, biasanya seperti itu. Nah, tanah organik juga biasanya disebut tanah humus gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen eksperimen nih, mungkin pakai tanah organik dulu aja ya. Kalau misalnya ibu kalian gitu habis masak akan ada sayur-sayuran yang sisa, ya terus kalian endapin aja gitu sampah tersebut, bisa menjadi pupuk yang namanya pupuk organik gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa membantu juga tuh untuk melestarikan lingkungan hidup di sekeliling kalian. Jadi bisa dicoba-coba deh pasti. Kemudian kita udah ngomongin tadi keadaan tanah dan relief. Sekarang kita masuk ngomongin tentang yang ada di dalam dataran tersebut, yang ada di dalam wilayah tersebut. Ya, salah satunya ada flora dan fauna. Nah, di sini kita bahas floranya dulu ya teman-teman. Di flora di Indonesia itu dikategorikan jadi dua nih, yang paling penting. Pertama ada Indo-Malayan yang ada di sebelah barat, kemudian ada Indo-Australian. Nah, perbedaannya apa di antara kedua flora ini? Jadi bisa dilihat di kolom yang ada di PowerPoint. Di sini jenis meranti-merantian banyak kalau di bagian barat. Artinya meranti itu pohon-pohon yang besar, yang menjulang tinggi nih teman-teman. Dia akan banyak. Bisa jadi sebagai hutan hujan tropis juga gitu. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Nah, rotan ini kan berguna ya buat bikin kerajinan-kerajinan tangan gitu ya. Kayak misalnya kursi, ada yang bangku, dan lain sebagainya gitu. Kemudian tidak terdapat hutan kayu putih. Ya, hutan kayu putih biasanya khusus ya, memang di dataran-dataran yang khususnya lebih tinggi. Tadi kan kakak bilang ya, kalau misalnya warnanya rata-rata oranye atau coklat itu biasanya dataran tinggi. Kemudian jenis tumbuhan matoa sedikit. Jadi matoa ini kayak buah ya teman-teman, dan memiliki manfaat yang besar, tapi memang tidak banyak ditemui di wilayah barat. Jenis tumbuhan sagu sedikit gitu. Nah, sedangkan kebalikannya di bagian timur, meranti-merantian sedikit, tanaman-tanaman yang tumbuh besar gitu, menjulang tinggi itu sedikit, tapi tanaman kayu putih itu ada, matoa juga berlimpah, dan sagunya banyak. Makanya kenapa masyarakat di timur Indonesia, seperti mungkin Papua salah satunya, itu makanan pokoknya adalah sagu gitu. Kalau kita kan di Jawa, dan mungkin di berbagai daerah selain Jawa kayak Kalimantan atau Sumatera itu masih merasakan makan nasi gitu ya, kan beras dan lain sebagainya, atau padi gitu kan. Tapi kalau misalnya di Indonesia bagian timur itu dia mengganti beras itu menjadi sagu, atau mengganti beras dengan yang namanya jagung gitu. Jadi karena makanan pokok yang gampang ditemui di wilayah itu adalah ya sagu dan jagung gitu. Kemudian ada flora, dijelaskan satu-satu di sini hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu ya hutan belukar gitu, yang banyak tanamannya, yang masih asri gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita baca berita, hutan hujan tropis itu jadi paru-paru dunia gitu, selain dari negara Brazil atau hutan Amazon. Makanya hutan kita itu dilindungi juga oleh PBB gitu kan, dipelihara juga supaya kita bisa menghasilkan oksigen yang mencegah yang namanya pemanasan global atau climate change gitu, perubahan iklim. Ya, jadi pohon itu beraneka ragam, berdaun lebat juga, menghijau sepanjang tahun, jadi hijau banget ya. Kemudian dijumpai jenis epifit atau anggrek, dan tumbuhan sulur. Sulur itu tadi rotan yang bisa dimanfaatkan ya buat yang namanya kerajinan tangan. Nah, daerah penyebaran itu ada Sumatera, Kalimantan, dan sebagian dari Papua. Gitu. Lanjut, kemudian ada hutan musim tropis. Jadi hutan musim tropis ini jenis pohon relatif seragam, jadi sama ya, nggak berbeda-beda seperti yang tadi hutan hujan tropis.
Kemudian pohonnya jarang-jarang ya karena memang fokusnya bukan di penghijauan di dalam hutan musim tropis. Memang hijau saat musim hujan saja dan merangas saat musim kemarau. Merangas tuh artinya berguguran ya teman-teman, daun-daunnya tuh kayak rontok gitu waktu musim kemarau. Contohnya hutan jati. Nah hutan jati ini kan tanaman jati dibuat apa? Ada yang tahu nggak? Kayu jati Kursi. biasanya dibuat apa sih? Meja. Pinter banget ya Mas Meja. Ayu. Oke. Furnitur ya, meja, bisa kursi, bisa juga lemari. Wow, benar-benar bagus. Ya, jadi gitu ya, karena teman-teman kalau kita pakai furnitur tadi yang teman-teman sebutkan itu pakai kayu jati itu bisa bertahan lama. Di rumah kakak ada lemari dari kakak lahir. Kakak lahir kan tahun 1900-an. 1990-an gitu maksudnya. Kalau 1900-an udah tua banget ya. 1990-an gitu. Jadi itu masih bertahan nih di usia kakak yang udah sekitar 20 tahunan. Berarti sangat kuat banget ya teman-teman dengan adanya kayu jati. Nah, daerah penyebarannya itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau misalnya teman-teman kampung halamannya nih di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti bisa ketemu nih, nanti minta tunjukin aja sama keluarga yang ada di sana. Kemudian ada sabana tropis. Sabana bukan ayam ya. Ini sabana bukan ayam. Tapi sabana itu adalah padang rumput gitu. Padang rumput yang tropis, yang hijau gitu. Jadi dipenuhi oleh semak atau tebu dan diselimuti oleh biotik jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Jadi ini tanaman-tanaman ini memang hidupnya di sabana gitu, di rumput-rumput atau padang rumput. Nah, biasanya dijadikan sebagai daerah peternakan nih teman-teman buat orang-orang yang ada di wilayah itu menggembala kambing, menggembala sapi gitu. Karena ya dia kan nggak harus nyari-nyariin rumput ya. Jadi tinggal dilepas saja, diawasin gitu sama penggembalanya ya, sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain. Nah, di sini ada Nusa Tenggara, bisa Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada hutan mangrove. Nah, mangrove ini salah satu destinasi wisata favorit kita nih teman-teman kalau teman-teman pergi ke pantai. Pernah ngeliat nggak hutan mangrove? Ada kok di Jakarta, misalnya di daerah-daerah Teluk Jakarta ya, sekitaran Jakarta Utara. Tadi kan ada yang dari Jakarta Utara gitu. Pasti pernah ngeliat hutan mangrove gitu. Nah, hutan mangrove ini ya biasanya sebuah tanaman yang dipelihara teman-teman karena untuk mencegah abrasi pantai. Abrasi itu artinya tanah di dalam pantai, di sekitar pantai ya, itu jadi turun gitu. Nah, kalau turun kan otomatis ya wilayah yang ada di sekitarnya bisa jadi terdampak ya. Nah, makanya untuk menghindari abrasi dikasihlah yang namanya atau ditanamilah yang namanya tanaman mangrove. Nah, kalau banyak jadi nah, contohnya hutan bakau. Nah, karena dia ada di pantai, bisa namanya pantai timur Sumatera, pantai timur selatan Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Gitu ya. Nah, biasanya di hutan mangrove ini nanti juga hidup berbagai macam di kota. Gitu. Lanjut. Kemudian ada fauna di Indonesia. Tadi flora sudah, sekarang tinggal fauna. Berarti fauna yang harus diingat oleh teman-teman yaitu garis-garisnya nih teman-teman, karena penting ya. Garis Wallis dan garis Weber. Ini penting karena biasanya ditanya-tanyain. Kemudian kalau misalnya garisnya udah ingat, ya lebih bagusnya lagi sih ingat juga pembagiannya. Pembagian hewan-hewan yang ada di Indonesia. Bisa yang pola A atau yang disebut hewan asiatis atau barat. Kemudian ada B, di tengah-tengah ya, berarti dia hewan peralihan nih teman-teman. Peralihan itu artinya tidak ada di wilayah A, tidak ada di wilayah C. Dia bermigrasi gitu hewannya, dia pindah. Dulunya mungkin di wilayah A atau wilayah C, tapi dia pindah, kita ada di wilayah sendiri. Kemudian ada bagian timur atau Australis. Nah, Australis itu ya nanti hewan-hewannya akan memang agak sedikit mirip dengan yang ada di benua Australia, salah satunya ada kanguru kan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa sih yang disebut juga hewan asiatis barat? Oke, di sini ada fauna di Indonesia.
Kalian pernah melihat secara langsung hewan yang mana? Kakak kasih kesempatan buat kalian. Harimau, gajah, badak Semuanya, Kak. berjula untuk satu, orangutan. Semuanya, Kak. banyak. Semuanya, Kak. Oke, semuanya oke. Yang Banyak, sering Mungkin berkunjung ke semua. kebun binatang pasti udah pernah lihat semuanya ya. Ada harimau, Kak, ada gajah, ada orangutan, dan ada badak bercula satu, ada banteng. Nah, tapi yang paling harus dipahami, manakah di antara hewan ini yang disebut juga hewan yang langka atau hewan yang dilindungi? Badak berjula satu. Harimau. Berjula satu. Ya, oke, jago-jago nih. Ya, salah satunya ada badak bercula satu ya teman-teman. Karena badak bercula satu itu kan ada wilayah konservasinya sendiri di ujung kulon di Banten. Jadi kalau nanti senggang setelah pandemi ya bisa tuh ke sana gitu ya. Dan orangutan juga sekarang termasuk hewan yang dilindungi ya teman-teman. Kenapa sih kok orangutan dilindungi? Ya karena jumlah populasinya atau jumlah hewannya itu udah semakin sedikit nih teman-teman. Jadi ya kasihan juga kan ketika mungkin hutan-hutan yang ada di wilayah Kalimantan itu banyak praktik-praktik illegal logging. Ada yang tahu illegal logging apa? Yang tahu nggak? Illegal logging. Ini biasanya dibahas juga di SD nih. Ada nih. Ya, illegal logging itu artinya penebangan hutan secara besar-besaran, tapi dia tidak berdasar hukum atau bisa dibilang liar ya teman-teman. Jadi kasihan kalau kita menebang pohon sembarangan, apalagi pohon-pohon yang dikategorikan itu masih muda gitu usianya, terus kita tebang. Nah, nanti kita nggak bakal bisa dapat yang namanya hasil buminya gitu, buahnya atau mungkin manfaat dari pohon tersebut. Terus juga kasihan dengan binatangnya, dia jadi nggak punya tempat nih, nggak punya tempat untuk berlindung ya seperti orangutan ini. Makanya di Kalimantan itu banyak yang namanya balai-balai konservasi orangutan gitu. Kalau gajah ini juga terancam karena gadingnya ya yang ada di dekat balai ini yang sering diambilin gitu ya. Untuk keperluan-keperluan tertentu sih, karena memang gadingnya itu juga cukup keras gitu. Kemudian ada harimau juga, harimau ya biasanya kulitnya ya, atau kadang kakak juga suka kasihan nih, kalau melihat harimau itu yang di air keras tuh nggak? Kayak dia tuh sebenarnya harimau beneran, terus kayak dijadiin patung gitu, pernah nggak kalian lihat? Di museum atau di mana gitu. Nah itu ya bagian dari seperti itu ya, kita harus melestarikan hewan gitu ya, meskipun hewan ini ya ibaratnya tidak bersinggungan langsung gitu, kan dia adanya di hutan, tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan kita, tapi kalau nggak kita pelihara, nggak kita bantu lindungi ya nanti kasihan generasi-generasi selanjutnya dari kita nggak bakal tahu nih harimau itu apa gitu kalau nggak dilindungi. Nah, ini adalah fauna asiatis ya, jadi harus diingat. Kemudian ada fauna Indonesia yang peralihan. Jadi peralihan ini biasanya hewan-hewan yang unik ya. Tadi yang tidak ada di dua bagian wilayah, baik yang asiatis atau australis gitu. Di sini ada anoa. Nah, anoa, terus ada yang pernah lihat nggak anoa di kebun binatang Kak? Atau di mana? Ada yang lihat? Ada yang pernah lihat maksudnya? Belum ya? Belum, Kak. Oh, Pernah baca oke. buku Anoa sama Komodo. Pernah lihat di rangkuman. Oke, yang baca buku Mas Ayu ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa juga baca buku ya, betul loh. Tadi buat nama-nama pengetahuan. Ya, jadi anoa ini ibaratnya masih masuk dalam kategori kayak hewan mamalia ya. Dia seperti sapi, tapi tubuhnya itu lebih kecil gitu teman-teman. Dan memang anoa ini ya memang jumlahnya itu tidak banyak, makanya juga jadi hewan yang termasuk dilindungi gitu. Kemudian ada babi rusa. Nah, babi rusa juga sama. Babi rusa juga dikonservasi karena jumlahnya sedikit. Rata-rata hewan peralihan ini jumlahnya sedikit teman-teman. Karena ya memang tadi ada perubahan iklim juga berpengaruh. Kemudian juga aktivitas pemburuan liar juga mempengaruhi. Nah, komodo. Komodo, kalau teman-teman baca berita nih, kakak nanti ajak teman-teman buat cari tahu ya. Nanti komodo tuh pemerintah lagi menyelenggarakan proyek Jurassic Park. Nah, proyek Jurassic Park itu artinya
proyek di mana memperbaiki wilayah Pulau Komodo di dekat Nusa Tenggara Timur tuh untuk jadi objek wisata. Nah, Komodo-Komodo ini itu kan memang punya pulau sendiri ya. Tadi yang Kakak sebut sebagai Pulau Komodo. Dan dia kadang-kadang di dalam Pulau Komodo itu tidak hanya komodo doang nih isinya, tapi ada manusianya juga, ada masyarakatnya juga gitu. Dan masyarakat itu hidup berdampingan dengan komodo. Nah, bayangin nih kalian kalau misalnya rumahnya tiba-tiba didatengin sama komodo, kira-kira gimana? Merasa serem nggak? Takut nggak? Atau biasa aja? Kaget, Kak. Kaget. Biasa Kaget aja. tuh gimana? Oke, ya jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tadi ada di Pulau Komodo, masyarakatnya gitu, manusianya, kalau kita tadi ngomongin sosiologinya gitu ya, mereka jadi terbiasa gitu, karena setiap hari ngelihat komodo, kayak kita setiap hari ngelihat mungkin hewan-hewan yang bisa kita lihat ya, kayak kucing, mungkin ayam, gitu, itu udah nggak kaget, udah biasa aja gitu. Meskipun hewan itu sebenarnya bisa ya, komodo, kayak apa ya, lidahnya itu kan mengandung racun dan sebagainya. Jadi komodo ini juga termasuk hewan yang ibaratnya tuh hidupnya cukup tua ya, jadi hewan purbakala lah. Dan kita beruntung nih, karena komodo itu memilih Indonesia sebagai tempat hidupnya. Gitu. Kemudian ada burung maleo. Nah, burung maleo ini juga cukup jarang ya kita lihat, karena memang jumlahnya juga sedikit, teman-teman. Kemudian ada tarsius. Nah, tarsius ini hewan yang malu-malu nih. Jadi dia kalau misalnya di siang hari itu tidak aktif gitu. Dia ibaratnya ya istirahat. Tapi kalau malam hari dia tuh aktif gitu. Jadi hewan malam hari nih, tarsius ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan ketemu sama si tarsius. Nah, kalau teman-teman mau lihat perkembangan hewan dan lain sebagainya, kalau misalnya teman-teman pakai TV channel kan ada channel National Geographic tuh. Nah, Kakak juga sering nonton tuh. Itu salah satunya bisa kita update ya. Jadi kita tahu hewan-hewan apa yang belum kita tahu sebagai bentuk pembelajaran juga gitu. Nah, di sini ada fauna australis. Tadi kalau Kakak bilang fauna australis itu akan mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, meskipun tidak semua. Jadi hanya sebagian saja. Nah, salah satunya adalah kanguru. Kanguru. Jadi kanguru ini adalah hewan marsupilami namanya. Jadi hewan berkantung nih teman-teman. Dia akan bisa ngantongin anaknya ya. Nah, kenapa dia ngantongin anaknya ya? Karena di dalam kantongnya anaknya bisa merasa aman. Dan kanguru ini kalau misalnya jalan sendiri loncat-loncat gitu. Tapi ternyata kalau kita memang macam-macam nih sama kanguru, pernah nggak lihat di video misalnya di YouTube gitu, kanguru bisa tinju gitu. Ya bisa nendang, bisa tinju juga gitu pakai tangan. Nendang 2 kaki. Oke, kita hati-hati nih gitu. Nah iya, nendang 2 kaki, 1 kaki ya pakai ekor juga bisa. Oke, hati-hati banget ya teman-teman. Walaupun kelihatannya imut gitu, lucu, tapi ternyata kalau kita mengganggu dia, kita juga harus berhati-hati. Terus kakak putih. Jadi kakak putih ini juga cenderung langka ya dengan cendrawasih ini, karena memang harus dikonservasi nih teman-teman. Jumlahnya makin lama makin menurun gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak konservasi dari sekarang, ya kasihan nanti generasi yang akan datang tidak bisa melihat kakak tua dan cendrawasih. Meskipun kakak tua itu termasuk jenis burung yang pintar ya, karena dia bisa ngikutin suara-suara kita gitu. Ini ada kasuari. Nah, kasuari ini kakak pernah lihat juga salah satunya di kebun binatang ya. Kebun binatang Ragunan nih, kalau teman-teman yang rumahnya di Jakarta Selatan. Ini ada juga kasuari. Gitu. Kebetulan dikonservasi di sana. Dan ada landak irian. Jadi landak irian tuh ya mirip dengan landak biasa, tapi mungkin ada perbedaannya ya teman-teman. Jadi landak itu sebagaimana umumnya ya dia bertahan hidup dengan adanya pelindung tubuhnya dengan duri-duri gitu. Jadi nggak sembarangan kita bisa pegang landak kalau memang kita nggak tahu trik atau tekniknya gitu. Ya, di sini ada battle geografi lagi. Oke, jadi setelah kita mengikuti mulai dari sesi berkaitan dengan dataran-dataran, tanah-tanah, kemudian juga hewan flora dan fauna, di sini kakak pengen
mengingatkan kalian, kira-kira masih ingat nggak nih, garis khayal yang membatasi fauna Indonesia Barat Asiatis dengan fauna Indonesia Tengah atau peralihan adalah garis Aniwatis, Iya. dan salah nih. Oke, ternyata pada jawab B ya. Apakah benar? Jawabannya yang B. Ya, jawabannya adalah yang B ya, garis Wallace. Karena Wallace itu biasanya ada di barat, kemudian Weber itu adanya di sebelah timur, dan di tengah-tengahnya itu adalah garis peralihan namanya. Kemudian contoh fauna Indonesia bagian timur tadi, ayo fauna Australis ada di sini. Yang C ya, banyak yang jawab C. C berarti ada kasuari, kanguru, cendrawasih, dan walabi. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C, benar ya, kasuari, kanguru, cendrawasih, dan walabi itu. Jadi teman-teman udah benar-benar paham ya dengan materi ini. Oke, berarti good banget. Dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi nih teman-teman untuk materi-materi yang akan datang, terutama materi geografi ya, karena kan di di semester 1 ini kita akan masuk dari awal sampai pertengahan tuh di materi-materi geografi. Ya, materinya sudah sampai di sini. Sekarang Kakak pengen minta, adakah yang mau bertanya terkait materi yang kita ajarkan hari ini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Wah, di sini banyak ya, ada 97 partisipan gitu. Oke, bagus ya. Berarti teman-teman masih pada semangat juga nih di malam hari ini kita masih belajar santai bareng sama Kak Deni untuk materi geografi. Nah, kalau lagi belajar kayak gini juga bisa disambi sebenarnya teman-teman ya. Jadi bisa sambil nyatet-nyatet atau mungkin screenshot supaya materinya nggak ketinggalan. Gitu. Atau kalau kakak misalnya ngejelasinnya, Kak, tadi aku nggak nangkep yang materi ini gitu, kecepatan Kak, boleh itu untuk diingetin gitu ya, untuk materi-materi yang sedang disampaikan. Nah, kakak pengen tanya dulu nih, apakah di sekolah kalian sudah belajar materi ini atau belum? Belum. Udah. Iya. Udah. Oke, yang udah dulu. Coba tulisin alasannya kenapa udah di kolom chat. Ada nggak? Belum Kak Razan. Oke, yang belum berarti mungkin pekan depan juga bisa belajar gitu, atau mungkin pekan ini kalau ada materi IPS-nya gitu ya di sekolah. Mas Ayu juga belum. Nah, biasanya kalau zaman-zaman waktu masih masuk ya teman-teman, kalau dulu kakak SMP tuh kakak masih ingat banget guru IPS-nya itu nunjukin gambar-gambar kayak gini pakai yang namanya peta gitu. Jadi peta dan global biasanya. Tapi kan itu zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan udah canggih tuh, teknologi udah bagus banget. Nah, adakah teman-teman yang di sini pernah buka situs Google Maps, Google Earth? Ada nggak? Atau mungkin peta-peta yang lain gitu. Nah, misalnya di Google, Google Earth itu paling realistis nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buka Google Earth, kita bisa akan tahu nih, tadi yang kita pelajari bahwa Indonesia itu letak posisi geografisnya seperti apa, kemudian juga dari astronomi berapa lintang utara, berapa lintang selatan itu kelihatan di Google Earth. Plus juga kita bisa tahu dataran-datarannya, dataran rendahnya di mana, dataran tingginya di mana. Jadi kakak recommended banget nih. Teman-teman, kalau misalnya lagi waktu senggang gitu, tugasnya udah pada selesai, udah pada kelar, nah bisa tuh sedikit-sedikit kita buka Google Earth, gitu. Cari misalnya wilayah rumah kalian aja dulu yang paling dekat, misalnya di mana Bekasi gitu, cari seret, nah Bekasi itu masuk dataran apa, tinggi kah, rendah kah, dan lain sebagainya. Itu yang bisa diidentifikasi. Nah, kemudian di sini sebenarnya kakak pengen ngasih kesempatan kalian annotate ya, tapi sepertinya annotate-nya belum aktif, jadi kakak pengen tahu aja nih, respon kalian, walaupun nanti kalian tulisin ya di kolom absensi, jangan lupa nih absensi dulu nih, absensi, terus kalian kasih masukan
terkait live class kita di materi ini gitu. Biar nanti materi-materi pekan depan kan kakak pasti baca juga tuh kesan-kesan kalian, pesan-pesan kalian tentang oh materinya bagus, mungkin ada oh suaranya kurang bagus dan lain sebagainya, itu kakak baca pasti. Nah itu bisa memperbaiki nih teman-teman, memperbaiki sesi-sesi materi yang akan diajarkan di pekan-pekan depan. Makanya jangan lupa ya absen, dari sekarang absen. Oke Razan ngantuk ya, ngantuk habis ini istirahat ya Razan. Kemudian tapi sebelum istirahat bisa juga untuk melakukan ibadah sholat dulu gitu, karena kalau nggak sholat kan nanti susah ya gitu. Makanya sholat dulu habis materi ini, terus mungkin kalian rapi-rapi, bersih-bersih, terus juga mungkin bisa sekalian istirahat supaya nanti hari-hari berikutnya itu bisa ngikutin pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Oke, di sini kakak coba baca ya. Delva senang, Hisyamsa senang, Devita ngantuk ya. Nanti istirahat ya Devita, tapi jangan lupa sholat dulu. Kemudian Keisha senang, ngantuk plus senang, Zahra. Suaranya juga nge-lag ya. Mungkin karena sinyal dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya nggak bakal nge-lag lagi gitu. Kemudian ngantuk ya, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa lebih semangat lagi. Nah, sebelum kita akhiri, kakak pengen ngomongin tagline kita supaya semangat lagi nih. Gaskan, boleh open mic, gaskan. Gaskan. Ada suara yang agak ngantuk nih, gaskan. Oke. Gaskan ya untuk materi-materi yang lain juga, dan tetap ikuti live class kita nih teman-teman. Nah, bisa juga update informasinya di sosial media kita, bisa Instagram, bisa di Twitter, bisa di TikTok atau di YouTube. Dan jangan lupa manfaatin nih sesi konsultasi. Nah, teman-teman kan udah masuk di sekolah edutech. Konsultasi itu harus lebih sering lagi nih supaya materi-materi yang belum teman-teman pahami itu bisa dipelajari dengan baik. Nah, kira-kira itu aja dari kakak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita selesai? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Oke, nggak ada. Nah, berarti kakak ucapkan terima kasih untuk sesi kali ini. Dan jangan lupa tadi ya diisi absennya. Kemudian jangan lupa juga untuk sholat. Dan kemudian lalu bisa bergegas untuk istirahat. Nah, semangat teman-teman semua untuk belajar di live class selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Kak Denny atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya, kita ada sesi challenge ya. Oh ya, sebelumnya kalian udah absen semua kan ya? Udah. Udah, Kak. Kak. Ya, Kak. sebentar. Udah muncul belum PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, kakak baca peraturannya ya. Yang pertama, soal akan ditampilkan di PPT. Yang kedua, gunakan polling yang muncul di layar Zoom sebagai lembar jawaban. Tapi kalian juga bisa ya nulis jawaban kalian dulu di kertas, baru nanti kalau sudah selesai baru diisi pollnya ya. Ya, ini pollnya kakak luncurkan. Pollnya udah muncul belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, akan ada 8 soal pilihan ganda yang dikerjakan. Setiap soal berdurasi 2 menit. Oke, langsung ya, kita mulai ya. Nomor 1.
Bukan. Yang udah tunggu temannya yang lain ya.
Oke, nomor terakhir. Yang sudah silakan input jawaban kalian di poll ya. Yang gambarnya kayak grafik gitu. Kak. Ya. Fauna peralihan itu apa? Kakak nggak bisa bantu jawab ya. Bukan. Maksudnya apa definisinya doang? Definisinya. Kak Deni masih ada nggak nih? Halo Kak Deni? Ntar kalau Iya, kakak yang Kak. jawab salah itu. Ada yang nanya definisi fauna peralihan apa? Oh, yang nanya siapa? Fahri ya tadi kalau nggak salah. Fahri ya? Oke, jadi fauna peralihan itu adalah fauna yang memang ada di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah fauna asiatis dengan fauna australis. Gitu. Kira-kira clue-nya kayak gitu tuh, teman-teman. Udah selesai, Kak. Tunggu teman kalian yang lain ya. Yang udah selesai silakan input jawaban kalian pada poll. Kak. Oke, waktunya habis. Kak kasih waktu 10 detik ya untuk input jawaban kalian. Kak, aku udah Bentar Kak, submit. aku belum input. Ya, silakan submit jawabannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak Enpol ya. Oke, ini jawabannya. Silakan di screenshot. Nomor 1A, nomor 2 Samudra Pasifik dan Papua Nugini, nomor 3A, nomor 4C, nomor 5B, nomor 6B, nomor 7C, dan nomor 8A. Ya, silakan di screenshot. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi untuk sesi challenge kita pada hari ini. Nanti di akhir bulan akan ada reward bagi kalian yang memiliki nilai polling tertinggi. Dan ini tidak ada pembahasannya ya, jadi kalian bisa menggunakan fitur konsultasi baik di lokasi ataupun aplikasi. Besok kita ketemu lagi ya, jam 1 belajar biologi dan matematika. Iya betul kan ya, matematika. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kakak tutup ya. Ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan ya? Tidak ada. Tidak. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.